Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Harningsih, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Pemalang. Di sini saya akan menyampaikan tugas 1.2.A.6 tentang demonstrasi kontekstual. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki adalah: yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Yang pertama, saya harus mempunyai nilai yang berpihak pada murid. Sebagai guru penggerak, saya harus memberikan layanan yang terbaik pada anak didik dengan memperhatikan kondisi, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan mereka. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah di setiap awal pembelajaran, saya membuat kesepakatan dengan anak didik dalam belajar. Jadi saya tidak lagi membuat aturan sendiri yang harus dipatuhi oleh anak. Tapi saya juga memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi anak juga merasa nyaman, guru juga merasa senang. Kemudian saya berperan sebagai fasilitator dan menuntun mereka dalam setiap kegiatan. Saya menciptakan kelas yang nyaman dan interaktif. Jadi, kalau kelas yang nyaman dan interaktif itu anak tidak akan bosan dengan suasana kelas yang guru di depan, murid berjajar ke belakang. Tapi saya juga secara rutin merubah pola tempat duduk itu. Kadang bisa saling berhadapan dalam kelompok, kadang melingkar, kadang cari space-space yang mereka bisa nyaman ya. Jadi anak akan leluasa dan nyaman di kelas tersebut. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran yang melibatkan anak didik. Saya adalah guru bahasa Inggris, jadi saya harus terus memotivasi anak biar mereka bisa berkomunikasi. Mereka terekspos untuk menggunakan bahasa Inggris dan mereka terbiasa, serta mereka tidak akan malu dalam berkomunikasi bahasa Inggris. Saya selalu memberikan pertanyaan atau perhatian pada anak didik yang kurang termotivasi. Biasanya dalam satu kelas itu ada anak yang bersemangat dan juga ada anak yang kurang bersemangat, misalnya mengantuk dan sebagainya. Jadi kadang saya pancing atau saya akan beri pertanyaan ya biar anak itu kembali fokus ke pembelajaran. Guru yang layakkah saya? Pertanyaan ini kadang sering muncul dalam diri saya. Saya akan menjadi guru yang layak bagi semua murid. Saya tidak hanya akan memperhatikan anak-anak yang pintar saja, anak-anak yang pembelajar cepat, tapi anak-anak yang sedang pun saya perhatikan. Anak-anak yang lambat pun juga perlu perhatian. Jadi mereka dengan segala permasalahannya saya berikan treatment sehingga pelayanan saya terhadap semua murid bisa terakomodasi. Saya juga sering memikirkan guru bijakkah saya. Saya tidak akan menghakimi anak didik bila mereka melakukan kesalahan, tapi saya akan selalu mencari penyebab kenapa mereka berbuat kesalahan. Jadi, pikiran positif selalu saya munculkan.
Kegiatan yang saya lakukan, yang pertama merancang dan melaksanakan pembelajaran serta membuat refleksi diri saya dan juga refleksi bersama murid-murid. Meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan mandiri, membuat bahan ajar dengan melihat dan mengadopsi dari berbagai sumber. Kemudian peran guru penggerak yang ketiga adalah kolaboratif. Saya harus mampu menjalin relasi atau saling ketergantungan positif terhadap seluruh pihak sekolah maupun luar sekolah, dan juga bisa berkomunikasi kepada semua pihak. Pentingnya keberpihakan kepada murid, terutama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang saya lakukan adalah saling berkolaborasi dengan komunitas praktisi di sekolah, misalnya dengan MGMP sekolah, sesama mapel bahasa Inggris. Saya biasa sering setiap hari maupun mingguan itu selalu berdiskusi dengan teman-teman, berbagi praktek baik dengan teman sejawat, berdiskusi dan bekerja sama dengan rekan untuk menemukan solusi. Ini biasanya kami berdiskusi dengan wali kelas, dengan BK, apabila dalam suatu kelas itu terhadap siswa yang bermasalah. Kami cari sebabnya, kami identifikasi, kemudian kami coba komunikasikan dan mencarikan solusinya. Kemudian yang keempat, berkolaborasi untuk menyusun program peningkatan mutu lulusan. Kemudian yang keempat, inovatif. Sebagai guru penggerak, saya harus mampu memunculkan gagasan yang segar dan tepat guna menguatkan semangat gotong royong dan pemberdayaan kekuatan yang ada di sekolah. Kejelian untuk melihat potensi yang ada juga harus muncul untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kegiatan yang saya lakukan adalah, sebagai seorang guru saya tidak pernah berhenti belajar. Jadi saya selalu mencoba atau maupun mempelajari hal-hal yang baru, sehingga saya praktekkan dalam materi pembelajaran. Antara lain saya menggunakan Canva untuk presentasi dengan anak-anak, sehingga anak-anak akan lebih tertarik dengan tampilan yang berwarna-warni. Kemudian saya menghadirkan pembelajaran yang kontekstual, yang saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian menyusun perangkat penilaian dengan aplikasi Moodle, menyelenggarakan penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun berbasis Android. Jadi kami mengikuti perkembangan zaman, jadi memperhatikan pembelajaran berpusat pada murid dan juga dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dengan murid. Kemudian yang terakhir adalah reflektif. Maksudnya adalah sebagai seorang guru penggerak, saya harus melihat semua pengalaman dan tindakan dengan positif, apresiatif, dan produktif. Kemudian kegiatan yang saya lakukan secara rutin, setiap akhir kegiatan pembelajaran di kelas, saya berefleksi dengan diri sendiri. Apakah ada peningkatan kompetensi atau tidak pada anak didik saya? Kemudian saya mengajak murid untuk mengingat materi apa yang mereka pelajari dan kesulitan apa yang mereka jumpai. Seiringnya berjalannya waktu dalam kegiatan pembelajaran, tentulah ada masalah maupun kendala. Jadi saya mencoba dan mengimplementasikan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi oleh anak-anak didik saya, dan kemudian saya carikan solusi
dengan cara bagaimana saya komunikasikan dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK, dan tak lupa yang terpenting juga komunikasi dengan orang tua, sehingga nanti akan ditemukan solusi yang tepat. Demikian 5 nilai guru penggerak yang saya miliki dan saya wujudkan dalam kegiatan di kelas dan di sekolah, baik secara rutin maupun secara berkelanjutan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.